Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Makasin Muhammad. Video ini adalah dibuat sebagai tugas dari mata kuliah sistem operasi, yaitu tugasnya disuruh untuk menginstal sistem operasi Linux, boleh Linux desktop atau Linux server. Dan untuk distro Linuxnya bebas, terserah, bisa apa aja, bisa Ubuntu, Debian, Linux, Fedora, ataupun yang lain, terserah. Nah, di sini saya akan menginstal Linux. Kan ada dua pilihannya, boleh Linux desktop dan Linux server. Nah, Linux di sini saya akan memilih menginstal Linux server karena untuk Linux desktop sendiri itu kan hampir sama lah penginstalannya sama Windows, menginstal Windows. Hampir sama karena basisnya juga sama karena kan Linux desktop sama Windows itu kan sama, yaitu sistem operasinya berbasis GUI. Jadi informasi saja, ya, sistem informasi. Sistem operasi yang populer itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada GUI atau GUI dan CLI. Jadi untuk GUI ini kepanjangan dari Graphical User Interface, yang dimana berarti apa, untuk kita berinteraksi dengan komputer itu dengan cara, ya, tinggal klik-klik karena terdapat grafik atau gambar. Jadi tinggal klik-klik ikonnya. Sedangkan kalau CLI kepanjangan dari Command Line Interface. Jadi kita berinteraksi dengan komputernya hanya dengan menggunakan command line atau hanya teks saja. Jadi tidak ada tampilan grafik, hanya saja tampilan teks. Nah, itu tadi kenapa saya memilih untuk menginstal Linux server, karena untuk Linux desktop kan ya sama aja cara penginstalannya dengan penginstalan Windows. Jadi langsung saja kita langsung menuju tutorialnya. Yang pertama yang perlu disiapkan yang pasti VirtualBox-nya, karena kita kan mau menginstal di virtual mesin. Terus yang kedua, ISO dari Linux servernya. Nah, di sini saya udah punya. Saya milih Ubuntu ini. Nah, ini ada dua, yang ini Linux desktop yang ada tampilan grafiknya. Terus yang ini Linux server, dan kita akan menginstal yang Linux server ini. Nah, perbedaan dari ISO ini ya cukup berbeda dari ukuran size-nya, karena ya untuk Linux desktop kan menggunakan grafik atau GUI, jadi memakan cukup banyak penyimpanan. Sedangkan Linux server hanya 2 giga di sini karena ya cuma tampilan teks. Ya, jadi itu bahannya, yaitu ISO dari Linux-nya sama VirtualBox. Kemudian langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, untuk yang baru saja atau baru baru buka lah, baru buka VirtualBox-nya, ya tampilannya kayak gini. Terus yang pertama kita lakukan adalah dengan klik ini icon add, ini artinya tambah. Nah, kemudian sorry sorry, bukan add tapi new. Nah, di sini kita akan menambahkan apa, sistem operasi yang akan kita install di virtual mesin ini. Nah, di sini untuk nama terserah, bisa namai apa aja. Nama sendiri juga bisa. Di sini saya akan menamai dengan nama saya sendiri. Kemudian ini untuk penyimpanannya udah defaultnya dari virtual mesinnya, udah nggak usah diubah. Kemudian di sini kita disuruh, nah ini adalah untuk memasukkan ISO dari Linux server yang kita download tadi. Nah, di sini kita cari, nah kita pilih yang Linux server. Kita download. Nah, kemudian untuk mempersingkat, kita bisa menceklis skip unattended installation ini. Kalau tidak tidak kita skip, ini akan cukup
ya agak panjang prosesnya. Itu juga tidak cukup penting sebenarnya. Bisa kita skip saja. Kemudian kita next. Nah, di sini kita disuruh untuk memberikan berapa sih RAM yang akan kita berikan kepada virtual machine Linux kita ini. Ini saya akan memberikan RAM-nya 3 giga biar 3 giga. Kemudian prosesornya saya akan memberikan 4. Nah, kalau bisa tuh jangan sampai ngelewatin yang hijau-hijau ini. Nah, kegunaan dari ini nanti akan berpengaruh kepada seberapa cepat virtual machine yang kita buat ini. Kalau RAM-nya gede, CPU-nya kita kasih banyak juga, ya akan lumayan kencang, tergantung seberapa banyak. Kemudian kita next lagi. Di sini kita disuruh untuk menentukan berapa storage-nya, penyimpanan dari Linux kita ini. Saya akan memberikan 20 giga saja. 20. Nah, 19 saja. Kemudian kita next. Kemudian kita finish saja. Nah, ini kita sudah buat. Kemudian kita pilih, sebenarnya bisa langsung start. Dan di sini kalau misal kita setting, ini ada pilihan beberapa. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Di sini kan kita cuma memberikan contoh untuk cara installnya gimana. Untuk lebih lanjutnya bisa mungkin di lain tutorial. Kemudian kita bisa langsung klik start. Kita tunggu. Ini ketika kursornya kita masih di luar dari VirtualBox-nya ini, kita klik saja di sini. Kita bisa menggunakan keyboard, yaitu apa, panah bawah atau atas untuk mengontrolnya. Bisa juga sih menggunakan, oh, nggak usah. Nah, di sini kita pilih try or install Ubuntu server, kemudian enter. Karena di sini kan basis dari sistem operasi Linux kita kan pilih yang Linux server, maka kita tidak menggunakan lagi mouse karena berbasisnya hanya command line, hanya teks, jadi tidak perlu menggunakan keyboard lagi. Nah, di sini sedang ya menginstal lah. Tampilnya ya cuman seperti ini karena basisnya tadi yaitu CLI, command line interface, hanya berupa teks. Kita tunggu saja. Nah, nih, ketika kita arahkan kursornya ke dalam, dia tidak akan nampak lagi. Karena ya memang tidak diperlukan lagi untuk CLI ini menggunakan mouse. Hanya keyboard saja. Kita tunggu saja penginstalannya. Nah, di sini kita disuruh untuk ya diberikan pilihan untuk kita nanti menggunakan bahasa apa. Untuk cara memilihnya kita gunakan
keyboard apa ini, panah bawah sama panah atas untuk memilih. Kita pilih English saja. Kemudian kalau sudah kita enter. Ini kita down saja. Nah ini kan kita apa, kita tombol panah bawah buat kontrolnya. Terus kita enter, oke. Di sini kita enter lagi, kita next next aja. Ini karena udah benar. Kemudian next lagi. Ini untuk proxy juga kita bisa next aja. Kita next lagi, kita continue. Apa ini? Bentar, ini kita disuruh nunggu. Udah, kita down. Configure a quick storage layout. Nah, ini kita bisa down aja. Dengan cara ini kan, itu kan ada kedap-kedip itu. Nah, itu artinya kursor kita masih di situ. Bisa kita turunkan dengan panah bawah, kemudian down, enter. Kita enter lagi aja. Ini adalah apa, dari storage kita tuh apa sebenarnya. Nah, ini tadi kan kita masukin 19 giga kurang lah ya. Di sini terbaca 18. Kita down lagi, kemudian kita continue. Nah, ini hampir sama seperti kita menginstal Windows. Kita disuruh masukkan nama. Nah, kita masukkan saja nama kita, server. Nah, di sini kan karena kita menginstalnya Linux server, maka di sini kita disuruh juga untuk memasukkan nama server kita. Kita namai nama kita aja nggak apa-apa. Dan username sama aja. Nama kita nggak apa-apa. Kemudian password. Passwordnya di sini kita gunakan yang simpel aja karena ya cuma tutorial kita kan. Kita gunakan 12 aja udah. Dua, kita down, enter. Nah ini kita enter aja lagi, continue. Ini untuk menginstal SSH server. Kalau kita ingin install ya kita enter, kita checklist terus enter. Tapi di sini kita tidak menginstal terlebih dahulu, kita langsung saja down, next. Di sini juga terdapat beberapa ya software lah atau aplikasi yang berguna nantinya. Ini ada Docker, ya sama seperti di Windows kan ada juga Docker, tapi kan ya cuma beda tampilan aja. Kita next aja langsung down, enter. Nah di sini masih install lah, penginstalan dari Linux server. Kita tunggu. Kecepatan menginstalan ini tergantung dari spek laptop kita juga, dari prosesornya mungkin, terus dari RAM dan ya RAM sama CPU. CPU kan di prosesornya. Tadi kan kita sudah memberikan 4 CPU, terus RAM-nya 3. Nah, kalau misal bisa nambah lagi, lebih tinggi kita ngasih RAM, lebih tinggi kita ngasih CPU, ya bisa semakin cepat juga untuk penginstalannya. Nah, di sini sudah selesai penginstalannya. Ketika sudah selesai proses penginstalannya,
akan muncul option atau pilihan reboot now. Ini kita pilih reboot now, kemudian enter, dia akan mereboot atau restart. Nah, kita tunggu lagi. Nah, ketika terdapat tulisan pilot kayak gini, kita bisa enter aja. Nah, ini kayaknya pilotnya nggak cuma satu. Nah, udah. Yang penting kita tunggu aja. Kemudian dia akan restart dengan sendiri. Di sini dia merestart atau reboot. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username kita dan passwordnya. Tadi kan 12. Nah, untuk Linux ini ketika kita memasukkan password, dia tidak akan kelihatan. Ini tadi udah saya masukkan password tapi nggak kelihatan. Langsung enter aja. Nah, di sini kita sudah di ini kita sudah masuk di Linux servernya. Kita sudah install Linux dan kita sudah bisa gunakan Linux servernya. Ya, mungkin cukup itu tutorial untuk menginstal Linuxnya. Kemudian saya kasih tambahan di sini ada tulisan turun a command as administrator, user atau root, use sudo command. Nah, ya sedikit informasi saja untuk untuk mendapatkan hak tertinggi atau root itu hak tertinggi untuk akses komputer kita, atau kalau di Windows itu kan ada user, kan ada user administrator, ada user lokal. Nah, untuk menjadi administrator kita bisa mengetikkan perintah sudo su. Nah, sudo su. Nah, ketika kita ingin menjadi user root atau administrator, kita disuruh ketika sudah mengetikkan sudo su, kita disuruh memasukkan password kita, itu dua tadi. Enter. Nah, di sini kita sudah menjadi user root atau user administrator dari sistem Linux server kita. Mungkin cukup untuk itu saja tutorial penginstalan Linux server di VirtualBox atau virtual machine. Apabila terdapat kata-kata atau ya kurang bisa dipahami atau mungkin agak sulit dipahami kata-katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.